Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Coba lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait ada rencana duetkan ya, ingin duetkan AHY dengan Ganjar Pranowo ya. Dan ini etika publiknya di mana gitu ya. Di satu sisi dekat dengan kekuasaan, di satu sisi oposisi, dan keinginannya ya ingin ya merangkul semua, jadi nggak ada yang akan posisinya oposisi yang harusnya memberikan kontrol. Dan ini ya PDIP disinggung Rocky Gerung rakus ya. Keras sekali apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung sesuai yang dilansir oleh sumatera.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara Sumatera, PDIP diketahui sempat merayu Partai Demokrat mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang, yakni menawarkan posisi calon wakil presiden atau cawapres Ganjar, yakni Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung, sikap PDIP menunjukkan kerakusan sebab mereka berupaya mengambil makanan orang lain. Apakah PDIP udah keadaan darurat? Bukankah dipromosikan di situ bahwa Jokowi akhirnya masuk dalam tim sukses Ganjar? Apalagi yang kurang di situ? Kata Rocky Gerung seperti dilihat dari kanal YouTube pribadinya dikutip pada Senin. Jadi sebetulnya ini ada kerakusan juga pada PDIP, kerakusan yang dasarnya seolah tidak ada makanan lain selain mengambil makanan orang lain. Lanjutnya, Rocky Gerung menganalisis bahwa tawaran PDIP kepada AHY dalam rangka mengambil Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar mencabut dukungan mereka pada Anies Baswedan. Megawati Soekarnoputri ini, tutur Rocky Gerung, tak menunjukkan etika politik. Jadi kelihatannya PDIP ini selalu mau jadi hostile take over tuh. Ganjar diambil dari Jokowi, lalu AHY mau diambil dari Koalisi Perubahan. Itu juga satu pikiran yang tidak etis, ucap Rocky. PDIP selaku partai yang sudah mengusung Ganjar, lanjut Rocky Gerung, seharusnya menghormati kubu AHY yang sudah bermitra dengan PKS dan Partai Nasdem untuk mengusung Anies. PDIP seharusnya tak usah bermanuver merebut-rebut AHY yang sudah ada pada posisi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden capres untuk maju di Pilpres 2024. Kan hormati aja bahwa AHY itu ada di wilayah Anies, ngapain mesti direbut lagi tandasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan posisi sekarang ya. Ini ya tentu saja menunjukkan tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Ya kalau kita melihat posisi antara yang dekat dengan kekuasaan, yaitu PDIP yang merupakan the ruling party ya, dan posisi Demokrat yang sudah konsisten selama 2 periode atau 10 tahun sebagai oposisi, kemudian diajak masuk, ya ini juga jauh dari etika politik yang harusnya ya, satu sama lain itu ya mengerti posisi masing-masing sebagai satu bagian dalam politik yang harus saling berimbang. Di satu berkuasa, yang satu harus mengontrol. Tidak mungkin semuanya itu bergabung tanpa ada yang mengontrol. Sama seperti misalnya Presiden Jokowi yang pada awal masa pemerintahnya ya menarik ataupun ya mengajak semua partai itu bergabung gitu ya. Nah akhirnya tidak ada yang mengontrol gitu ya. Dan walhasil ketika keluar kebijakan, ya mau tidak mau seluruh partai yang sudah masuk dalam kekuasaan harus mendukung gitu ya. Dan hanya menyisakan 2 partai, yaitu Demokrat dan PKS. Dan itu juga terjadi di DPR, yang pastilah terjadi di DPR. Dan kita lihat bahwasanya seluruh kebijakan di DPR ya ketika mengeluarkan kebijakan ya kurang lebih perpanjangan tangan dari kekuasaan, dan ini tentu saja tidak sehat dalam perpolitikan di negeri ini ya. Jadi ibaratnya Demokrat dan PDIP yang akan menjalin kerjasama politik ya, ibarat ya Presiden Jokowi yang saat ini sudah merupakan
petugas partai dan kader PDIP itu diajak gabung dukung ya koalisi Anies gitu ya. Jadi hal yang tidak masuk akal, ibarat air dengan minyak dengan air gitu ya. Dan kalau kita melihat ini aneh gitu ya, kalau kita melihat perpolitikan di luar negeri, misalnya di Amerika, cuma ada dua gitu ya partai politik yang mengemuka dan dipilih oleh rakyat setelah berbagai macam filterisasi partai-partai sebelumnya, karena diketahui memang dalam kontestasi pilpres di Amerika itu diikuti 1.200 partai, dan partai-partai yang mengikuti itu ya pada akhirnya sudah paham dengan sendirinya bahwa posisi mereka ya, dan akhirnya tergerus dan terfilter cuma dua, Partai Demokrat dan Republik ya. Jadi posisi Partai Demokrat Republik itu ya mempunyai posisi masing-masing ya. Ketika salah satu memerintah, salah satunya menjadi pengontrol atau oposisi ya, yang akan terus menjadi penyeimbang dalam ya urusan politik atau mengurusi rakyat. Nah, di satu sisi misalnya saat ini yang memerintah adalah Republik, yang melakukan balancing ataupun controlling ya tentu saja Demokrat gitu ya. Pun juga kalau kita melangkah ke Inggris, kita ada partai buruh dan partai konservatif ya, yang itu juga sama ya, ketika satu memerintah, satu menjadi oposisi yang senantiasa melakukan kritik ataupun ya pengontrolan terhadap segala kebijakan pemerintah. Nah, kembali ke dalam negeri, yaitu antara PDIP dan juga Demokrat ya, yang saat ini posisinya ya secara real satu ya dekat dengan kekuasaan, yaitu PDIP. Di satu sisi Demokrat itu ya oposisi sejak Presiden Jokowi itu memerintah gitu ya. Dan pada saat pemerintahan SBY itu memerintah atau Demokrat itu menjadi the ruling party ya, yang menjadi oposisi ya sebaliknya ya. Jadi dalam pemerintahan itu tidak mungkin semuanya itu dirangkul, dan ini tentu saja akan memberikan ya kondisi yang tidak sehat ya. Nah, sekarang pertarungannya sangat panas ya, berbeda dengan pertarungan pada saat yang lalu ya, antara pemerintahan Jokowi ya pada kontestasi yang lalu 2014 dan 2019, dan ini bisa dibilang lebih memanas karena kontestasinya ya begitu kompetitif. Di satu sisi dengan penerapan presidensial threshold minimal 20%, dan saat ini sudah terbentuk setidaknya tiga koalisi Anies ya, Nasdem, Demokrat dan PKS di satu sisi, KIR ya, Nasdem dan Gerindra dan juga PKB. Di satu sisi PDIP yang sudah tidak perlu koalisi, tetapi ya sebagai dalam kontestasi pilpres pasti perlu dukungan dan menggait partai untuk mendukung ya demi kemenangan. Nah, tentu saja banyak spekulasi yang mengemuka terkait ya menyatunya antara the ruling party atau partai yang dekat dengan kekuasaan dan juga oposisi ya. Kita ketahui Demokrat kalau koalisi Anies ini satu saja keluar maka tidak bisa nyalon gitu ya, karena penerapan presidensial threshold minimal 20%. Dan tentu saja ya gitu ya, menggambarkan ya bagaimana pragmatisme partai, tidak ada kawan dan lawan abadi. Ketika Demokrat coba untuk didekati ya, ini tentu saja menimbulkan spekulasi publik ya. Pertama ya, yang pasti akan ditanyakan ya, deal-deal macam apa yang akan coba untuk disepakati keduanya ya.
apakah ini juga di satu sisi ya spekulasinya dari Demokrat tentu saja ini memberikan sinyal gitu ya, kalau terkait isu panas tentang posisi capres yang terus getol ingin didesak oleh Demokrat untuk ya segera memastikan siapa yang akan digait oleh Anies ya. Sinyal ini coba untuk ditegaskan ya, kalau jangan macam-macam ya Anies, kalau tidak segera menjadikan cawapres AHY maka ada alternatif yaitu PDIP yang akan bisa mengakomodasi kepentingan Demokrat ya, misalnya AHY yang bisa juga dijadikan ataupun diiming-imingi posisi cawapres. Nah, kemudian kepentingan PDIP apa? Kepentingan PDIP adalah nanti ketika benar ya Anies misalnya pada saat putaran kedua gitu ya, antara misalnya Ganjar dan Prabowo ya, tentu saja pendukung Anies kebanyakan akan lebih memilih ke Prabowo ya. Dan dengan adanya dukungan Demokrat ini akan memecah ya dukungan yang semulanya Anies itu kalau diprediksikan putaran kedua tidak lolos, dan yang bertarung antara Ganjar dan Prabowo ya, tentu saja dukungan Anies atau pendukung Anies itu diharapkan bisa terpecah ya, dan lebih mendukung kepada Ganjar pada putaran kedua. Jadi itulah ya, dan banyak juga spekulasi yang lain yang intinya tentu saja yang mengemuka ya adalah kepentingan ya. Tidak ada lawan dan tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Dan kalau kita melihat konstelasi saat ini, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, ini suatu kerakusan ya, dalam tanda kutip ya, tentu saja ya. Di satu sisi Ganjar sudah diambil ya, artinya pengasuhan Ganjar dari Jokowi yang Jokowi sebelumnya ketika Ganjar belum dideklarasikan, Ganjar bisa dimainkan ya untuk dicalonkan misalnya dari KIP ya. Tetapi ketika sudah dideklarasikan secara fix oleh PDIP, maka peluang untuk Ganjar untuk dikontrol oleh Jokowi ya tidak punya ya kekuasaan lagi ya. Tinggal saat ini Ganjar yang sudah menjadi kekuasaan ataupun dapat dikontrol oleh PDIP itu bisa berharap tidak ada pilihan lain. Nah, saat ini misalnya Prabowo adalah satu-satunya yang bisa diharapkan oleh Jokowi untuk bisa dijadikan alternatif, tapi ya itu akan sangat sulit sekali, pasti akan tercium gelagat dukungan itu oleh DPP PDIP. Nah, sekarang coba AHY coba untuk didekati. Nah, tentu saja ini memberikan sinyal ya bahwasanya semuanya ingin diambil. Ganjar sudah diambil dari pengasuhan Jokowi, sekaligus juga AHY yang coba untuk didekati dan mengganggu koalisi Anies. Dan dari Anies sendiri ini juga memberikan sinyal ya, kalau tidak segera mencapreskan AHY ya, maka alternatifnya juga pasti akan PDIP sudah menanti. Nah, saat ini kita ketahui PDIP selaku partai yang sudah mengusung Ganjar seharusnya menghormati kubu AHY yang sudah bermitra dengan PKS. Nah, itulah gitu ya, ketika tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada kepentingan, maka segala hal itu bisa terjadi. Dan ini juga publik ya pasti mempertanyakan ya etika politik Demokrat, meskipun nanti yang disampaikan hanya komunikasi biasa, menjalin komunikasi, tapi terlihat bahwasanya PDIP saat ini ya coba untuk mencengkram ya, menghujamkan ya ke semua partai yang nanti bisa diajak kerjasama ya ketika
solusi atau plan A itu bisanya gagal ya. Ganjar ataupun Ganjar tetap bisa maju ke putaran kedua dan hanya menyisakan Prabowo atau Anies, dan politik itu yang akan dimainkan ya, misalnya untuk menggait dukungan dari Demokrat yang sudah kalah pada putaran pertama ya. Jadi banyak sekali skenario yang akan terjadi, dan itulah ya wujud ataupun bentuk politik kita yang sontoloyo, tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.